Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, silakan Ibu Lesmawati dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'a asyara wa an Zirr bin Hubaisyin qala ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal huffaini. Faqala ma ja'a bika ya Zirru? Faqultu ibtigha al-'ilmi. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Faqultu innahu qad hakka fi sadril mashu alal hufaini ba'dal ghaiti wal bauli wa kuntam ra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirina an la nanzi'a hifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idza nadahu a'rabiyyun Iya, itu id disukun ya. oh ya Id. Kalau idan beda artinya. fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyun ya Muhammadu fa aj fa fa aj Ajabahu itu salah ketik. ya kok Hakatnya dua-dua ajabahu. fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi faqultu lahu waihaka dud min sautika fa innaka 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Faqala wallahu la aqdudu. Wallahi. Itu waw kosam. Wallahi Iya, waw kosam ya. wallahi la aqdudu. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasirur rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala Sufyanu ahadur rawati qibala Syam ahadur ruwati qibala Syami khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardi maftuhan lit-taubati. Wal ardo. Oh itu wal ardi di sini Ustaz. Ya, ini salah ketik. Coba kamu perhatikan itu sebagai apa? Oh iya. Waw ataf ini. Yauma khalaqas samawati wal ardo maftuhan lit-taubati. Ya. La yuqlaqu hatta tatlu'asy syamsu minhu. Rawahu Tirmizi wa ghairihi wa qala hadits Tirmizi tanya disukun di kasroh. Rawahu Tirmizi wa ghairihi Tirmiziyu wa ghairuhu. Rawahu Tirmizi wa ghairihi Ghairuhu ya ataf ya.
Rawahu Tirmizi wa ghairuhu wa qala haditsu hasanun sahihun. Hadisun hasanun sahihun. Hadisun hasanun sahihun. Ya. Hadis ke-19 dari Zir bin Hubais, dia berkata, aku menemui Sofwan bin Asal, semoga Allah meridainya. Aku bertanya kepadanya tentang mengusap kedua sepatu. Dia berkata, apa yang membuatmu datang, wahai Zir? Ya. Aku berkata, aku mengharapkan ilmu. Ya, tentunya aku datang ibtigha al-ilmi, karena mencari ilmu. Aku datang mencari ilmu. Karena Maka dia itu li ajli, ya, maf'ul li ajli, ibtigha itu maf'ul li ajli. Fakultu, aku katakan ibtigha al-ilmi, yaitu aku datang ibtigha mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Aku datang untuk mencari ilmu. Dan dia berkata bahwasanya Ini yang para malaikat Faqala yang berkata siapa ini? Sofwan, Sofwan. Bagus. Terus bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu yang ridho dengan apa yang untuk dicarinya. enggak. Ulangi lagi, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu ridon. Ridon ini apa nih? Irabnya ini. Nggak ngerti lah Ustaz. Nah, ini kan mansub ya. Mansub karena ridho dengan Karena apa yang ridho. ya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu yang ridho dengan apa yang dicarinya. Karena ridho ya. Jadi meletakkan sayapnya karena ridho. Oh, karena ridho. Iya, karena ridho terhadap apa yang dicarinya, terhadap apa yang dia mencarinya, itu ilmu tadi itu. Aku berkata, sesungguhnya terbersit dalam dadaku mengusap. Haka itu syaka, haka sama ya maknanya, keraguan, ada keraguan, terbesit keraguan. Sesungguhnya terbersit keraguan dalam dadaku mengusap kepada kedua sepatu gitu. Iya, jadi ada keraguan di dalam hatiku tentang masalah mengusap dua khuf setelah Setelah buang air besar dan buang air kecil. terus Dahulu kamu salah seorang Pak dari sahabat Nabi. sementara Yes, engkau adalah seorang sementara engkau adalah salah seorang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang bertanya kepadamu, apakah kamu mendengar beliau menyebut tentang hal itu? Iya. Dia berkata, iya. Beliau memerintahkan kami ketika kami bepergian atau dalam perjalanan, Atau musafir, atau dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan ya. Hendaklah tidak membuka khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari junub. Akan tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ya, akan tapi kami kan di sini kan jadi beliau memerintahkan kami ketika kami dalam keadaan safar agar tidak nanzi'ah, agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali disebabkan karena janabah. Akan tapi boleh membukanya disebabkan min go'itin, dari disebabkan karena buang air besar, kencing dan tidur. Aku berkata, apakah kamu mendengar beliau menyebut tentang keinginan sesuatu? Hawa itu cinta. Oh, apakah kamu pernah mendengar beliau menyebut tentang masalah cinta, iya, masalah hawa. Tapi ini masalah cinta. bukan cinta laki ke cewek ya, bukan. Tapi ini cinta ya antar satu orang kepada yang lainnya gitu. Umum Iya. menyukai gitu. Terus
Dia berkata, iya, kunna. Keadaannya kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan. Kunna, dulu kami pernah ma'a Rasul, bersama Rasul. Dulu kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Ya, dalam sebuah safar atau perjalanan, terus Ya. Dan di antara kami, bainana, mana? Maka tatkala kami ketika itu ada orang Arab itu, Ustaz. ini harusnya apa? Bainama ini. Bainama. Kayaknya bainama ini. Fabainama nahnu indahu, maka tatkala nahnu kami berada di sisinya, idnadahu, tiba-tiba ada yang memanggil beliau, orang Arab Badui memanggil beliau gitu ya. Ini bukan bainama, atau mungkin bisa juga baina, tapi kayaknya bainama. Coba nanti dicek di Google dan cari teksnya yang benar apa bainama atau baina ya. Kayaknya bainama ini. Maka tatkala kami berada di sisinya, tiba-tiba ada orang Arab dengan Badui. suara orang Arab Badui dengan suara yang keras, memanggil beliau dengan suara yang keras ya. Dengan suara yang keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sama kerasnya dengan suaranya. Semisal dari suara. Ya, terus Haum apa Ustaz? Iya gitu, ya. Haum, ya. Ada apa gitu? Aku berkata kepadanya, celakalah kamu, pelankan suaramu. Iya, tahanlah suara kamu, ya rendahkan suara kamu. Ya, rendahkan suaramu karena sesungguhnya kamu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu dilarang dari ini. Di perkara ini ya. Dan kamu dilarang dari perkara ini. Sebentar, di dalam surat apa ini? Kita tidak boleh mendengarkan suara kita di hadapan Allah. Surat Al-Hujurat ya, ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata, dan seterusnya. Antum bisa cari dalam surat Al-Hujurat ya, dalilnya ini. Terus maka dia berkata, demi Allah tidak akan saya rendahkan. Saya tidak akan tundukkan, tidak akan rendahkan suara saya. Terus orang Arab Badui itu berkata, seseorang yang mencintai suatu kaum, kemudian kemudian apa ya? Lama tidak yalhaq, tidak menyamai mereka. Tidak bisa yalhaq, tidak bisa menyamai mereka, tidak bisa menyamai mereka. Seseorang yang mencintai suatu kaum gitu, seseorang yang mencintai kaum itu tidak bisa menyamai mereka. Iya, kaum ini ya, tapi kaum di sini umum ya, mesti bisa seorang, bisa dua orang, bisa tiga orang. Seperti saya mencintai para sahabat Nabi, tapi amalan saya tidak sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai seperti sahabat Nabi. Maksudnya, iya. Ya, tidak sampai, tidak bisa menyamai amalan mereka gitu. Iya. Seorang mencintai suatu kaum, sementara dia tidak bisa menyamai amalan kaum tersebut. Ya. Kata Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seseorang bersama dengan yang mencintainya pada hari kiamat. Failnya mana nih? Almar'u ma'aman. Seorang bersama orang yang dia cintainya. Pada hari kiamat. Iya. Famazala. Apa itu artinya Ustaz? Terus menerus senantiasa. Beliau senantiasa menceritakan kepada kami hingga beliau menyebut pintu dari barat yang luasnya gitu, yang masih rotun.
yang jaraknya atau luasnya gitu. Beliau terus-menerus menceritakan kepada kami hingga beliau menyebut pintu dari barat yang luasnya atau yasiru rakibu, pengendara yang berjalan yang luasnya selama 40 atau 70 tahun. Iya, jadi sampai sehingga Nabi dan senantiasa terus-menerus Nabi menceritakan kepada kami sampai beliau menceritakan sebuah pintu atau menyebutkan sebuah pintu yang ada di daerah Maghrib ya, daerah barat, yang mana masih jarak perjalanan lebarnya itu, pintunya itu, atau yang bisa ditempuh oleh penunggang kuda dalam lebarnya itu sekitar 40 sampai 70 tahun. Berarti lebar sekali nih ya, pintunya ya. Sufyan berkata, salah satu riwayat Perawi. Jadi ruwat itu jamak dari rawi. Rawa meriwayatkan rawa yarwi. Rawa fil madi, yarwi fil mudhari. Kemudian isim failnya rawin. Ya, rawin satu, jamaknya ruwat ya, para rawi. Nah, Sufyan ini ahadur ruwat, salah satu dari perawi periwayat hadis tadi ini. Ya, terus kan kata Sufyan salah seorang Sufyan berkata, salah seorang dari perawi. Ya, dia ya Sofyan ini yang dimaksud perawinya ya, salah seorang perawi itu Sofyan itu. Salah seorang perawi sebelum Syam. Kibala. Beda kan kibala sama kiblu. Kibala apa ya? Kibala itu arah. Sisi atau arah. Arah Syam. Iya, arah Syam, atau arah sisi Syam. Ya. Allah Ta'ala menciptakannya. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, pintu itu dibuka untuk taubat. Ya, dalam keadaan terbuka ya, pintu terbuka untuk taubat. Tidak tertutup sehingga matahari terbit darinya. Jadi tidak tertutup pintu tersebut sampai nanti matahari terbit dari arah barat tersebut. Riwayat Tirmizi dan lainnya, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Iya, jadi Imam Tirmidzi dan yang selainnya dari Ashabus Sittah seperti Imam Ahmad, terus lagi Ibnu Majah, Imam Nasai juga yang lainnya meriwayatkan hadis yang semisal dengan ini. Baik, Masya Allah ya, bagus. Syukran Ustaz. Di sini banyak penggunaan fiil atau fiil maf'uli ajli ya, ibtigha'a, terus tadi ridon. Ya. Baik, lanjutkan ini yang berikutnya. Siapa yang baca ini? Ya, Wati ya, apa? Wati. Wati. Hadzal hadisi min ahaditsi taubati. Tunggu. Asyarhu. Hadzal hadisi min ahaditsi taubatil lati. Ukhtiwati, perhatikan. Hadza ini kan mubtada ya. Iya. Kalau mubtada pasti marfu. Nah, kemudian setelah hadza ada isim ma'rifat yang ada alif lamnya, al hadis. Maka al hadis ini badal, ya. Jadi karena hadza ini dia secara i'rabnya mubtada rofa, maka al hadisnya juga rofa ya. Hadzal hadisu. Paham Ukhtiwati? Jadi kalau ada isim ma'rifat ya, yang jatuh setelah isim isyarah, isim ma'rifat yang ada alif lamnya ya, jatuh setelah isim isyarah ini hampir kemungkinan besarnya 90% itu badal. Kecuali nanti ada korina dari sisi arti, dia bisa jadi khobar. Tapi kebanyakannya seringnya adalah dia badal. Hadzal haditsu min ahadisi. Iya. Kenapa hadisi enggak hadisa? Dia dimasuki huruf jar. Iya, dia kan memina sorfi kan ini kan? Iya. Ahadis itu memina sorfi, dia sebelum muntahal ini. Ini saya mau tanya yang lainnya. Umur ada di sini umur? Ustaz suaranya
Ustaz. Masih di luar urwah, belum masuk. Ummu Aufar. Kenapa dibaca hadisi? Ummu Aufar? Ustaz. Iya, kenapa dibaca hadisi? Ketinggalan. Hadisu min ahadisi. Min kan isim majrur, Ustaz. Iya, tapi dia mamnunya sarfi kan ini? Oh, Afailu. kan Hadirin. Iya, sebagai kenapa? apa itu ya? Idhofah bukan? Ustaz? Iya, sebagai mudhof ya. Jadi kalau dia mudhof, Nah, maka mamnu sarfinya ini untuk i'rab jarnya tetap dengan kasrah. Itu ini apa Uktiwati? Ya Ustaz, paham. Lanjut. Lanjut. Min ahaditsi taubati allati saqahal muallif. Mu'alifa, mu'alifi, mu'alifu. Muallifi. Mudhaf ilaih Ustaz. Bukankah? Bukan. Sako ya suku. Sako itu artinya membawa. Apa Ustaz suaranya? Sako ya suku. Sako itu fi'il madi. Ha itu maf'ulun bihnya. Ini mu'alif berarti dia fa'il. Sako membawa. Kamu. Ustaz. Iya. Iya. Nah, jadi harus tahu artinya juga ya. Uktiwati biar cepat membantu, biar bisa baca, kamu cari di kamus di artinya. Jadi perkata itu kalau bisa tahu artinya. Jadi nanti kamu tahu oh ini fiil, ini isim. Kapan dia harus jadi maf'ulun bih, kapan dia harus jadi fa'il, kapan dia harus jadi mudhof ilaih. Ya Ustaz. Teruskan ya allati saqahal muallifu Rahimahullahu. Fi bayanin mata tanqati at-taubata. fi bayani mata. Ya Ustaz. Ditanwin Ustaz. Fi bayanin. Nunnya tidak ditanwin kah Ustaz? Fi bayani mata. Itu mudhof ilaih. Oh, tidak ditanwin. Oh, udah. Fi bayani mata tanqati at-taubata. Tanqati'u. Kenapa tanqati'a? Kan nggak ada itunya, nggak ada penasabnya kan? Ini Ustaz, mata ini bukan menjazmkan fiilnya kah Ustaz? Kenapa? Mata itu bukan alat penjazm. Bukan, itu isim pertanyaan, isim istifham, mata. Mata apa tazuru ilal bait itu. Kapan kamu datang ke rumahku? Mata roja'ta, kapan kamu pulang? Mata tadhabu ila suq, kapan kamu pergi ke sekolah? Itu mata bukan penjazm. Kalau dia penjazm nanti dua fiil mudhari baru penjazm. Ini mata ini isim istifham, kata tanya ya. Ya, mata tanqati'u. Mata tanqati'u taubata. Kenapa taubata? Bukan itu maf'ul bih Ustaz. Failnya mana? Taubata. Failnya Perhatikan untuk wazan fiil sudah nyampe belum nih? Infa'ala yanfa'ilu in Iya, udah. dan qatiu. Nah, wazan infa'ala yanfa'ilu ini seringnya lazim. Ya, tidak ada maf'ul bih. Seringnya lazim. Kapan terputusnya taubat? Berarti ini dia sebagai fa'il ya. Halo, Uktiwati. Iya. In qata'a yanqati'u itu lazim, terputus artinya. Kalau terputus berarti cuma butuh fa'il saja. Terputus taubat. Kapan terputus taubat? Beda dengan memutus. Ya kalau memutus ini butuh maf'ul bih. Qata'a yaqta'u, memotong atau memutus. Ya. Iya terus kan?
Mata tanqati atau Angkot mata ya. tanqati utau batu. Terus Bagaimana tadi nih? lihat di buku kamu kan ada bukunya kan? Mata tanqati utau batu Mm-mm. Mm-mm. ala fawaidi. Fawaida. Ini mamnu minas sorfi. Halo? Iya, ini mamnu minas sorfi ya. Fawaid. Fawaida. Halo. Halo. Buktiwati. Ya, ya. Iya, fawaida itu mamnu minas sorfi. Wazannya itu sigo muntahal jumu. Dia mamnu minas sorfi. Ahaditha, fawaida, mafaila. Ya, fawaila itu juga mamnu minas sorfi. Kalau yang tangannya itu 5 huruf, yang tangannya huruf alif itu mamnu minas sorfi ya. Maka dia ketika jar ya pakai fathah ketika tidak mudhof atau tidak ada alif lamnya. Mafhumnya di sini Ukhtiwati? Bagaimana tadi Ustaz? Suaranya putus-putus. Oh, fawaida ini termasuk sigo muntahal jumu ya. Sigo Iya, jumu. Maka kalau sigo muntahal jumu ini dia kan meminas sorfi kan? iya Ustaz. Nah, maka ketika tidak mudhof dan tidak ada alif lamnya, ya, maka dia dikasroh dengan atau dijer dengan fathah. Ala fawaida. Oh, kirain kalau dimasuki huruf jar jadi batal itu Ustaz. Enggak. Jadi batalnya mamnu minas sorfi ini bukan dimasuki huruf jar, tapi ketika dia mudhof ilai seperti tadi ahadisa taubah ya kan, dia masuk dia jadi mudhof, kemudian mudhof ilainya ma'rifat. Yang kedua, dia kalau ada alif lamnya. Nanti kalau di sini ala al fawaid, nah berarti kalau ada alnya al fawaid maka dibaca kasrah al fawaidi gitu. Tapi karena di sini tidak ada alif lamnya dan dia tidak mudhof, maka dia di kasrah dijar dengan fathah. Pokoknya kalau dia tidak ada alif lamnya dan tidak mudhof ilai, maka dia dijer dengan fathah. Kalau dia dalam keadaan jer ya. Ayo diteruskan. Minha an-Nazir bin Hubaisin. Benar. An-Nazira benar. An-Nazir bin Hubaisin. Ata illa Sufwanu bin Aslim. Ulangin. Ila Sofwan. Ila Sofwana. Sofwana. Kenapa Sofwana? Mamnu minas sorfi juga dia ya kan? Ya, Nama Ustaz. orang yang diakhiri alif dan nun, Usman, ya Sofwan. Iya kan sudah kan di itu Ya. di mana? Ya, terakhir saya kirim itu masalah mamnu minas sorfi sudah di grup itu Telegram ya. Terus Sofwana beni As-Salim Radhiyallahu anhu. Man ajilul ilmi. Min Min ajalil ilmi. Min ajlil ilmi. Ya betari ilma. Enggak, ya betagi. Itu ibtago, betagi. Ianya itu enggak dibaca ya. Kecuali nanti dalam keadaan mansub baru ya kan ya. Ini Ustaz, sukun ketemu sukun jadi difathahkan. Ustaz. Langsung aja disambung aja ya betagil gitu. Oh, ya betagil ilma. Sebenarnya itu ianya itu enggak disukun. Ianya itu ada harokatnya. Ya betagiu gitu aslinya. Cuma karena dia itu thiqol berat, karena kan dia huruf ya berat, maka ini orang Arab nggak dibaca. Kecuali nanti ketika mansub, misalnya ada an ya betagia, baru dinampakkan harokatnya. Ketika dia marfu ya betagi, maka domanya nggak dinampakkan.
Paham ini? Jadi Suaranya hilang, Ustaz. kenapa? Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Soalnya sih lagi hujan juga. Masa ini hilang? Ini hilang nih, enggak? Udah. Jelas nggak nih? Ini sudah jelas. Nah, jelas ya. Jadi ya betaghi, ibtagha, ya betaghi itu aslinya ya betaghiyu. Karena marfu kan fil mudhari kan ya betaghiyu. Cuma orang Arab ini berat mengucapkannya sikol. Jadi dibacanya ya betaghi. Ada harokat doma pada huruf ya-nya itu tidak dinampakkan. Nah, kecuali nanti kalau dia dalam keadaan mansub, misalnya kemasukan an ya betaghiya, baru ya-nya itu harokat patahnya nampak. Min ajli ilmi ya betaghi Ya betahil ilma. ilma faqala lahu Faqala lahu, Safwana. yang berkata siapa ini? Berkata kepada dia siapa? Sofwan yang berkata. Maka Sofwan fa'il. Iya kan? Safwana, bro. Iya, Sofwanu. Faqala lahu Sofwanu bin Asalin. Innal malaikata latada'u ajanihataha li talibil ilmi. Ridan biayat lubuh. Bima yatlubuhu. Terus? Wahai faidatun azimatun. Wahadihi Tadlu fa'idatun. ala fa. Ya Ustaz? Iya, terus kan? Wahadihi fa'idatun azimatun. Tadullu ala fadilatil ilmi. Ala fadilatil. Watalibil. Watolabil. Tolaba yatlubu tolaban. Ini masdar ya. Watolabil ilmi. Fadilatil ilmi. Ustaz, suaranya nggak kedengaran. Jangan-jangan yang lainnya kedengaran nggak suara anak? Yang lainnya. Ana pakai handset, Ustaz. Jelas ya? Jelas nggak suara anak? Insya Allah dengar. Aku pakai handset. Ya. Ustaz, suaranya nggak kedengaran. Hah? Jelas tuh. Ini Novika SMS jelas ya. Suaranya jelas ini insya Allah. Ana di sini Ustaz, suaranya putus-putus. Oh, berarti yang bermasalah jaringan kamu kayaknya. Iya Ustaz. Qadarullah. Iya. Nah, genteng. Keluar sebentar dari tempat yang agak terbuka. Lagi hujan soalnya Ustaz. Oh, hujan ya? Oh, udah hujan. Ya udah. Talabil ilmi ya. Ala fadilatil ilmi wa talabil ilmi. Ayo teruskan, Ukhtiwati. Halo. Ai ilmu ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oh, sampai situ. Amma ilmu dunya. Wal muradu bihi. Ulangi lagi dari wal muradu bihi. Apa Ustaz, wal muradu bukan marodu? Murad. Muradu. Muradu. Al murad. Murad itu yang diinginkan. Yang diinginkan. Wal muradu bihil ilmu syar'iyyu. Ai Ilmu ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ilmu dunia. Lil dunya. Iya, lid dunya, palid dunya. Terus? Lakin talabal ilmi. Lakin talabal ilmi alladhi ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi
fihi tsana'u wal madahu wal hasu Ya. alaihi fil Qur'ani was sunnati Ya. wa huwa naw'un minal jihadi fi sabilillahi anna hadza dinu qama bi amrayni. Ulang lagi, li'anna hadzal dina, ingat tadi kalau sudah ada isim isyarah kemudian setelahnya isim ma'rifat yang ada alif lamnya, dia kemungkinan besar badal. Karena hadza ini mansub karena ada anna, maka dina juga harus mansub ya. Oh Hadza iya. ini kan kedudukannya kan isim anna ya, dia secara i'rab harusnya karena di isim isim mabni dia fi mahal nasbin ya. Tapi kita anggap saja dia mansub ya. Kita anggap mansub, maka setelahnya juga ad-din ini mansub ya sebagai badal. Li'anna hadzal dina Qama bi amrayni. ya. Ustaz, ini dina dia bukan khobarnya anna. Yang mana? Dina Hadza ini dina dia sebagai Dina ini sebagai badal. Khobarnya mana ini khobarnya? Coba yang tahu siapa? Ummu Haula sudah hadir. Koma Ustadz, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya, koma. Karena agama ini koma bisa tegak dengan dua perkara. Oke, artinya Ustaz. Oke, artinya ya. Asyarhu penjelasan hadzal hadisu. Hadis ini adalah salah Ya. satu dari hadis tentang taubat Ya. Yang dikutip oleh seorang penulis. Yang dibawakan oleh penulis dalam menjelaskan kapan terputusnya taubat. Iya. Akan tetapi apa yang lagi? Yastamil, mencakup, mengandung. Akan tetapi Mencakup atau mengandung. Dia mengandung janji. Istamala, mencakup atau mengandung, terkandung. Tapi dia terkandung atau mengandung beberapa faidah. Mengandung fawaid, faidah-faidah atau beberapa faidah. Minha, ayo teruskan Umu, ayo Ukhti. Mengandung beberapa faedah dari taubat tersebut. Di antaranya di antaranya. Minal fawaid, di antara faedah-faedahnya. Di antaranya An-Nazir bahwasannya Zir bin Hubaisin. Ya. Sesungguhnya Zir bin Hubaisin datang kepada Safwan bin Asal. Semoga Allah meridainya. Siapa yang menunda ilmu? Min ajlil ilmu. Ajli itu bukan menunda. Min ajli. Kalau ada kata min ajli, kamu pastikan karena. Tidak, kamu kan artikan karena saja. Sudah paling benar. Ya. Min ajli, karena ilmu. Min ajli itu karena ilmu. Makanya katakan maf'ul li ajli yang mengandung makna karena ya. Karena ilmu. Ya, li ajli, min ajli itu artinya karena ilmu. Terus? Dia akan mencari ilmu. Karena ilmu atau ya betagil ilmu, mencari ilmu. Ya. Dia mengharapkan ilmu. Mencari. Jadi min ajlil ilmi karena ilmu. Jadi dia datang kepada Sofyan
min ajlil ilmi, karena ilmu, atau yabtagil ilma, karena ingin mencari ilmu. Kemudian Sofwan, Maka dia berkata, siapa berkata di sini? maka Failnya dulu. Zir Ah, bi- Zir. Sofwan Halo? berkata, yang berkata siapa di sini? Faqala, failnya dulu kamu artikan. Faqala. Zir bin Hubais berkata, Enggak, yang failnya itu Sofwan. maka bin Sofwan failnya, Uktiwati. Sofwan bin Asal berkata lahu, kepadanya, kepada Zir. Ya. Kan faqala lahu maka Sofwan Sofwanu. berkata kepada Sofwan, kita artikan failnya dulu. Sofwan failnya kan. Sofwan faqala berkata lahu, kepada Zir bin Hubeish. Innal malaikata, dan seterusnya. Ayo diartikan lagi. sesungguhnya Maka para malaikat meletakkan sayapnya. sayap-sayapnya, Yang mana Ustaz? Mas ini. Hah? Sesungguhnya para Meletakkan malaikat sayap meletakkan sayap-sayapnya untuk, penuntut ilmu. ya, untuk penuntut Penuntut ilmu. ilmu. Terus Para karena malaikat, ridho, karena para malaikat ridho kepada apa yang dicari oleh penuntut ilmu. ya, karena malaikat ridho dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut, yaitu ilmu tadi itu ya. Terus wahadihi, dan ini halo. Halo. Ilmu. Enggak jelas suaranya, Ya Allah. putus-putus suara kamu. Wahadihi faidatun. Dan Dan ini ini adalah faidah yang agung. Ustaz masih kurang jelas. Terus benar teruskan. Untuk menunjukkan atas keutamaan ilmu. Yang menunjukkan Keutamaan ilmu. iya, dan Wa talabil ilmi, dan penuntut ilmu. bukan menuntut. Kalau penuntut ilmu, talib, panjang tonya, talibun, penuntut ilmu, talibul ilmi, penuntut ilmu. Kalau talabul ilmi itu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu. Ya, jadi ilmu dan menuntut ilmu ini sama-sama memiliki keutamaan. Terus Adalah orang yang menginginkan. Wal muradu, dan yang diinginkan dengan ilmu. Yang diinginkan apa Ustaz? Yang diinginkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat ya. Bukan ilmu dunia tapi ilmu syariat. Maksudnya Artinya ilmu yang maksudnya adalah ilmu yang datang kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmu kalau ada ja'abihin nabiyu, ilmu yang dibawa oleh Nabi gitu ya. Ja'abihi an-nabiyu, itu ilmu yang dibawa oleh Nabi. Itu ilmu syariat itu, Al-Quran dan hadis ya. Terus amma ilmu dunia. Adapun ilmu dunia, ya, maka untuk dunia saja. Ya. Ya, untuk dunia saja. Terus ya, akan tapi menuntut ilmu yang datang kepada Nabi. Menuntut ilmu yang dibawa oleh Rasul, ilmu yang Rasul datang dengannya, itu ilmu syariat tadi, huwallazi, adalah ilmu yang fihi, di dalamnya itu ada sana, pujian, dan juga madahu, sama maknanya ya, sana wal madahu. Pujian, memuji, dan menganjurkan terhadapnya. Ya, di dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu yang dibawa oleh Nabi yang
ujian dan juga Al-Quran dan Sunnah menganjurkannya. Yang ada anjuran atas ilmu tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu syar'i. Terus wahwa dan dia ilmu ini. Dan dia ilmu yang dibawa oleh Nabi merupakan bagian dari jihad di Jah, karena ini adalah agama karena yang sungguhnya berdiri dengan dua perkara. Ya Ustaz, Ustaz suaranya tidak jelas. Wa huwa naun min jihad, dan dia menuntut ilmu syar'i ini, ya menuntut ilmu syar'i, perhatikan faedah di sini ya. Menuntut ilmu syar'i dia termasuk naun, termasuk jenis dari jihad fi sabilillah. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Maka thalibul ilmi dikatakan juga mujahid fi sabilillah. Li'anna hadad dina, karena sungguhnya agama ini akan tegak atau tegak dengan bi'amroini, dengan dua perkara. Jadi kata amrun, ya perhatikan amrun ini bisa bermakna perkara, bisa bermakna arti, bisa bermakna perkara, bisa bermakna perintah. Kalau awamir itu jamak dari perintah-perintah, amrun awamir jamaknya perintah-perintah. Kalau amrun jamaknya umurun, itu baru perkara-perkara. Baik ya, karena agama ini tegak dengan dua perkara. Saya udah lanjutkan sini, yang lanjutkan Novika ya, Mbak Novika ya. Iya Ustaz. Ayo. Langsung ya, mulai ya Ustaz ya. Kenapa? Langsung dimulai ya. Iya, mulai. Qama bil ilmi wal bayan wal bayani wabisilahi bisayfi wassinani. Iya. Hatta inna ba'dal ulama'i qala inna talabal ilmi afdalu minal jihadi fi sabilillahi bisilahi. Iya. Lianna hifdhas syari'ati innama yakunu bil ilmi. Wal jihadi bisilahi fi sabilillahi mabniun 'alal ilmi. La yasirul mujahidu wala yuqatilu wala yuhajjimu wala yaqsimul ghanimatu wala yahkumu bil asra illa an tariqil ilmi fal ilmu huwa kullu syai'in. Ya. Sudah kan? Sudah. Insyaallah bagus ini ya. Insyaallah. Berdirinya ilmu dan penjelasan dengan senjata. Koma ini fi'il. Failnya mana failnya? Mustatir. Siapa yang tegak? Iya mustatir, takdirnya huwa kembali kemana? Kamu lihat di atas tadi ya, sedikit di atasnya itu, satu baris itu. Kembalinya ke hadaddin ya. Karena sungguhnya agama ini tegak dengan dua perkara. Dia tegak dengan ilmu, yaitu agama ini bisa tegak dengan ilmu dan penjelasan. Kemudian yang kedua dengan senjata. Dengan senjata yaitu dengan apa ini? Dengan pedang dan tombak. Tombak ya, sunan. Terus? Hatta bahkan sesungguhnya sebagian ulama berkata sampai sebagian ulama mengatakan hatta itu sampai-sampai. Iya, kalau ada hatta itu sampai-sampai. Jadi kalau hatta bisa bermakna sehingga atau sampai. Cuma kalau masuk nanti pada isim ya bisa bermakna juga apa? Sampai-sampai. Hatta walau kunta wahidan. Sampai-sampai meskipun engkau sendiri. Ya. Terus? Sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama dari berjihad di jalan Allah dengan senjata. Nah, perhatikan ini sebagian ulama mengatakan ya thalabul ilmi itu lebih afdol dari jihad fisabilillah bisilah.
Jadi jihad itu bukan cuma dengan senjata ya, bahkan dengan ilmu lebih afdol. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Terus alasannya Li'anna hifdzul syariati, karena menegakkan syariat. menjaga Oh, menjaga hifdzul, agama ini. menjaga ya. Karena Iya, menjaga syariat, agama ya, syariat itu agama ini atau syariat ini. menjaga syariat ini, apa ya? Innama Hanya saja dengan Innama ilmu. itu dia inna plus ma atau innama sendiri ya? Ya, inna plus ma. Jadi Inna, diartikannya apa, Ustaz? kebanyakan kita mengartikannya inna itu sungguhnya ataupun hanya saja. Hanya saja, ini untuk hasar, untuk pembatasan. Jadi menjaga syarat ini hanya saja keadaannya itu dengan ilmu. Atau sungguhnya bisa jadi dengan sungguhnya, ya, sungguhnya dengan ilmu. Karena sungguhnya menjaga syarat ini ya hanya saja bisa terjadi atau bisa dilakukan dengan ilmu. Ya, karena kalau misalnya generasi kita mungkin dari generasi kita sampai ke depan-depan nanti bodoh semua, agama ini akan hilang, syarat agama ini akan hilang, yakin. Makanya dengan ilmu supaya bisa dijaga syariat agama ini. Nanti kesyirikan masuk, bid'ah masuk bisa ditepis, bisa ditolak. Bahkan para ulama itu mereka telah berjuang membantah para mubtadi, para ahli syirik dengan ilmu mereka. Makanya dikatakan ini tadi menuntut ilmu itu lebih afdol dari jihad fisabilillah dengan silah, dengan senjata. Wal jihadu bisilah terus. Dan jihad dengan senjata di jalan Allah itu tetap dengan ilmu. Ya, dibangun di atas ilmu juga. Jihad sendiri butuh ilmu kan. Kalau mau jihad kita harus tahu syarat-syaratnya, harus tahu gimana caranya ataupun apa ya, tata caranya lah dalam berjihad. Apakah boleh sendirian, apakah harus mengikuti waliul amr. Ini kan ada ilmunya juga. Sementara jihad itu harus ada ilmunya. Kemudian siapa yang boleh dibunuh, kemudian hukum-hukum dengan tawanan nanti gimana. Terus dan tidaklah mudah seseorang berjihad atau yasiru. Ini fi'il mati ya, fi'il mudhari. Saru. Apa dong? Saro yasiru. Apa saro yasiru? Berjalan. Berjalan. Mujahid itu berjalan, bergerak. Wala yuqatil dan juga tidak membunuh. Oh. Dan juga Tidaklah seorang mujahid berjalan gitu. Apa gimana? Tidaklah berjalan atau bergerak ke medan jihadnya ya, bergerak atau berjalan ke medan jihad, juga tidak membunuh atau memerangi, juga tidak menahan diri. Jahil, menyerang. Oh, benar. La yuqassimul ghanimah, membagi harta rampasan perang. Ya, wala dan juga tidak membagikan harta rampasan perang, terus dan tidak menghakimi tahanan. Ya, menghukumi, memutuskan tawanan apakah mau dibunuh atau mau ditebus atau mau diapain, ini kan juga ada hukum tersendiri. kecuali melalui ilmu. Nah, kecuali melalui jalan ilmu. Kecuali melalui jalan ilmu. Jadi seorang mujahid sendiri, orang yang berperang fisabilillah bismillah dengan senjata, ketika dia bergerak, ketika dia menyerang, ketika dia memerangi, ketika dia membagikan harta ghanimah ataupun dia menghukumi, memutuskan tentang tawanan-tawanan, ini semuanya tidak menjadi benar, tidak sesuai dengan syarat kecuali dengan jalan ilmu tadi. Karena ilmu itu adalah segalanya. Maka ilmu itu adalah kullu syai'in, segalanya. Semuanya semangat kalian belajar bahasa Arab, semangat mempelajari kitab para ulama. Baik, berikutnya. Ustaz. Mira ya. Langsung, Ustaz? Iya, tapi ini layarnya agak buram. Nah, ini. Iya, terus dilanjutkan Om Mira. Ya, walihada qala Allahu azza wa jalla
illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa wad'ul malaikati innaha li-talibil ilmi ridwan bima yaqulu wa ihtiraman lahu wa ta'ziman lahu la yuraddu ala hadha an yaqula al-qailu ana la ahsa bidzalika Husu. li'annahu Ahussu. Hassa yahussu. Ana la ahussu. la ahassu Ahussu. Fa'ala yaf'ulu. Hassa yahussu. Radda yaruddu. Wazan itu ya. Hassa yahussu. Wa ana la ana la ahussu bidzalika ya. idza sahal khabar bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kal musyahidi ayanan Ya. ara'aita qawluhu sallallahu alaihi wasallam Ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam. ara'aita qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hin yabqa sulusul laili Ya. Sulusul laili akhiri. sulusul lailil akhiri fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu yusiruni fa aghfir Wa aghfir lahu. Ya. Diartikan dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman walihada karena inilah karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, mengangkat ya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kitab di antara kalian beberapa darajat, beberapa tingkatan. Terus para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu dengan keridhaan terhadap apa yang mereka cari serta menghormati dan memuliakan pencari ilmu. Ya teruskan. Dan hal ini dan mengagungkan thalibul ilmi dan wala yuraddu ala hada. Dan hal ini tidak dapat dijawab terhadap penjelasan tersebut oleh seseorang yang mengatakan ini kan yuraddu naibul fa'ilnya dulu. Naibul fa'ilnya mana ini? An yaqulal qailu, itu masdar muawwal. Perkataan seorang, an yaqulal qailu, perkataan seorang, perkataan qail, orang yang berkata itu seorang, la yuraddu, tidak membantah atas ini, atas penjelasan ini. Pembatasan penjelasan masalah malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk thalibul ilmi. Yaitu perkataan orang tadi apa? Anna la ahussu, saya tidak merasa dengan yang demikian itu maksudnya tidak merasa adanya sayap-sayap malaikat. Nah, perkataan orang seperti ini la yuraddu hala hadza, tidak membantah, tidak menolak atas pernyataan ini tadi, yaitu malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Yang sini paham ini? Saya ulangi sekali lagi. Wala yuraddu ala hadza an yaqula al-qail. Jadi perkataan seorang anna la ahussu bidzalika, saya tidak merasakan itu, tidak merasakan demikian itu, tidak merasakan adanya sayap-sayap malaikat yang menaungi thalibul ilmi, ini nggak bisa membantah atas ini pernyataan malaikat meletakkan sayap-sayapnya pada thalibul ilmi. Kenapa? Karena tadi disebutkan di berikutnya, coba Muadelin dipindah layarnya. Coba Muadelin dipindah layarnya.
Bagi izin modelinnya Ustaz. Iya, yang berikan layarnya sebentar. Tunggu dia. Ustaz. Halo, Muadilin. Oh, ada tamu mungkin dia. Lagi ke kamar mandi kan Ustaz? Ini mungkin lagi ada ini kan. Nah, ini kan tadi kan wala yuraddu ala hada an yaqula al-qailu anna la ahussu bidzalika. Gitu kan ya. Maka perkataan orang yang mengatakan saya nggak merasakan yang demikian itu, ini nggak bisa membantah tentang hadis tadi. Kenapa? Di annahu, karena sungguhnya jika apa ini? Jika dia membenarkan kabar yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia seperti Soha itu lazim. Jika khobar dari Rasul telah soha, telah sohi, maka sungguhnya dia kal musyahid, seperti orang yang menyaksikan ayanan, seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau khobar dari Nabi itu sahih, seperti tadi disebutkan kan, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk qalbul ilmi. Kalau khobar ini sahih, maka ini seperti apa? Seperti kita tuh melihat dengan mata kepala sendiri, kita yakin, percaya itu benar. Ya, walaupun kita nggak merasakannya kan gitu kan, tapi kita harus yakini itu benar adanya. Seperti disebutkan di bawahnya ini, ara'aita, tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau melihat sabda Nabi bahwasanya yang zilu Rabbuna, Rabb kita tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail akhir, ketika malam tersisa sepertiga malam. Fayaqulu, dan Allah mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan untuknya, barang siapa meminta kepadaku aku akan memberinya, barang siapa meminta kepadaku aku akan mengampuninya. Ini pun sahih dari Nabi SAW, maka kita yakini seperti kita melihat dengan mata kepala sendiri gitu loh. Jadi perkataan orang yang mengatakan saya nggak merasakan adanya sayap malaikat, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau khobar atau hadis itu sahih dari Nabi, sudah kita yakini, terima. Seperti kita yakinnya melihat dengan mata kepala sendiri. Kan kadang-kadang orang kalau cuma mendengar dengan melihat, ini beda, tingkat kepercayaannya beda. Orang yang melihat dengan mata kepala sendiri seolah-olah kan benar-benar yakin gitu. Kalau mendengar kayaknya agak kurang. Tapi dari sisi ini, dalam masalah khobar yang Nabi sabdakan atau yang Nabi kabarkan tentang masalah goib-goib, ini kalau kabar itu sahih dari Nabi, kita harus yakini seperti kita melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ini insya Allah ini agak sulit memang. Paham mutimiranya di sini? Halo Ustaz. Tapi satu lagi, kita lanjutkan. Siapa ini tadi ya? Ummu Ibrahim nggak hadir ya? Ini Ustaz harusnya Ukti Sabrina ya dibadarin Ummu Ibrahim. Nah, Ummu Ibrahimnya sakit. Jadi dibadarin sama saya sama Bu Eni ya tadi ya. Bu Eni ya. Atau sama Muhammad bantuin nggak apa-apa kalau dia mau ya. Iya. Ayo, saya Ummu Adilin kamu baca paragraf ini. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu la nasma'u hadal kalama minallahi azza wa jalla, lakin lamma soha an-nabiyina ya Ustaz. An-nabiyina Sara ka'annana nasma'uhu. Walidhalika yajibu alaina an nu'mina bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada alif lamnya, berarti lafaz jalalnya dibuang karena sudah ada ma'rifat dengan alif lam. Qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa bima sahha anhu mimma yudhkaru fi umuril ghaibi wa an mimma yadhkuru apa Ustaz? Yudhkaru. Yadhkuru bisa ya, bisa yadhkuru. Atau ya, bisa yudhkaru juga gampang. Biar bacanya gampang yudhkaru. Ya.
bima yudkaru fi umuril ghaibi wa anna nakuna Wa muta an wa an nakuna muta apa ini Ustaz? mutayakkinina, tayakkona ya tayakkonu. Ini isim fa'il. Mutayakinina laha ka'annama nusahiduha bi apa ini? Bi ayat Bi ayunina, ayun itu jamak dari ain mata, jamak ayun. bi ayunina wa nasma'uha bi adanina. Iya. Gantikan dulu ya. Tapi Kami tidak mendengar kalimat ini dari Allah Azza wa Iya. Jalla. Akan tetapi lama belum apa Ustaz? Tatkala sahih dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah maka menjadilah kami mendengarnya. Jadi menjadilah kami keanana, seakan-akan kami mendengar. Maka menjadilah seakan-akan kami mendengarnya. Dengan ini karena itulah wajib bagi kami untuk beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Ya, kita ya, wajib atas kita, wajib bagi kita. Dan dengan apa ya gitu? Apa bima? Kita wajib bagi kita untuk beriman dengan apa yang Rasul katakan dan bima dengan apa yang dari Nabi dari perkara-perkara yang disebutkan dalam masalah-masalah gaib, dalam perkara-perkara gaib. Jadi perkara-perkara gaib yang Nabi sebutkan ya, selama itu hadis itu sahih, kita meyakininya, wajib kita beriman dengannya. Dan juga kita tayakon, yakin. Yakin kepada kepada perkara-perkara gaib tersebut yang telah disebutkan oleh Nabi ya dalam hadis sahihnya. Sebagaimana kita menyaksikannya dengan kedua mata gitu ya Ustaz. Ya, seakan-akan kita menyaksikannya dengan mata-mata kita dan mendengarnya dengan telinga kita. Lanjut ya, Bu Weni. Bu Weni. Summa zakara Zirru benu Hubaisin Safwan bin Asalin annahu annahu haka fi sadrihil mashu. Oh iya ya. Harus. Fi sadrihil mashu alal Hufaini. Khuf satu, kalau dua khufaini. Alal khufaini ba'dal bauli. Bauli ya Ustaz? Iya, bauli. Ba'dal bauli wal ghaiti. Terus yakni annallaha ta'ala dzukira ya Ustaz ini ya. Dzakara menyebutkan. Dzakara fil Qur'ani qauluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. As-suratul Maidah as-sadis ya Ustaz. Ayat as-sadisah. Fayaqulu innahu haka fi sadri. Ay suara inti tawakufun apa Ustaz?
Tawakufu. Tawakufun, ya tawakofa. Ini Inti mas tawakufun wa tawakufun wasyaka fil. syakun. Oh Sama. ya. Tawakuf dan syak. Tawakufun wasyakun fil apa tadi ya? Fil mashi alal hufaini ba'dal bawali awil ghaiti hal Bauli awil qaiti. bawail Baul. bawal awil ghaiti hal hadza jaizun aula. Sampai situ. Iya, jadikan. Kemudian Ziru Ibnu Hubais menyebutkan kepada Sofwan bin Asal bahwasanya ia haka apa ya? Haka bisadrihi mashu. Jadi terbesit keraguan di dalam hatinya, di dalam dadanya tentang masalah mashu, mengusap dua khuf, mengusap dua. Berarti terbesit di dadanya keraguan akan mengusap dua khuf setelah buang air kecil ya Ustaz? Ya, setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi dia tuh ragu, Zirnu boleh nggak sih nih kalau pakai khuf cukup mengusap saja dalam berwudu? Apakah harus dicopot kemudian dicuci kakinya? Kan kalau berwudu kan gitu ya. Jadi kalau berwudu itu setelah berwudu dia pakai sepatu. Nah, apakah nih kalau saya usap aja boleh atau enggak gitu loh? Dia ragu. Makanya dia nanya pada Sofwan bin Asal. Karena dalam ayatnya kan disebutkan, yakni maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 baca artinya aja Ustaz. Iya, baca artinya aja. Wahai orang beriman, Bentar Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah ya. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Beda membasuh sama mencuci beda ya. Kalau mencuci itu 3 kali, kalau membasuh sekali, mengusap. Fagsilu, cucilah wajah-wajah kalian. Ini cuci Ustaz. Iya, gue salah ya gesilu, igsila, igsilu. Berarti beda ya. Beda, nanti ada bedanya. Kalau gue salah itu mencuci itu, kata ulama itu mencuci itu 3 kali. Kalau mashu mengusap atau membasuh itu sekali. Makanya kalau mengusap rambut kan cuma sekali doang ya. Maka cucilah mukamu dan tanganmu. Cucilah wajah-wajah kalian. Kan orang yang hitopnya. Maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kaki kepala dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Perhatikan, ini kan ada huruf waw atof ya. Wa arjulakum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Kalian perhatikan ayat ini. Nanti biar kalian nggak keliru saat kalau ketemu di tempat lain. Waw atof ini itu atofnya kepada fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Itu atofnya ke situ, ya. Jadi yang di wamsahu itu cuma ru'usikum doang. Jadi jangan kalian biar nggak keliru ya dalam menafsirkan ayat ini. Ini arjulakum, ini atofnya kepada fagsilu ya. Jangan atof ke wamsahu ya. Jangan atof ke wamsahu ru'usikum ya, jangan atof ke situ. Atofnya tapi yang atas, memahaminya seperti itu ya. Biar nggak keliru karena mencuci kaki ini harus 3 kali ya. Bukan harus ya, maksudnya sunahnya 3 kali kalau mencuci ya. Ya, Jadi dan berarti usap kepala kalian, kepalamu dan basuhlah kakimu, cucilah kakimu sampai ke kedua mata kaki.
sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Dia dia saya berkatanya siapa tadi yang berkata siapa? Zir ya, yang ragu dia. Zir dia mengatakan bahwasanya dia ia terbersit dalam dadanya, keraguan ya. Keraguan. terbersit keraguan di dadanya, menjadikan tawakufun di aku ini tawakuf, nggak bisa mengambil sikap, nggak bisa mengambil sikap dan juga ragu, syak ragu fil mashi al kufain, dalam mengusap dua khuf setelah kencing ya, ataupun buang air besar. Apakah ini boleh atau tidak? Kenapa dia ragu-ragu? Karena dalam ayatnya itu kan dikatakan dan cucilah arjulakum, ya, kaki-kaki kalian. Makanya dia ragu kalau diusap boleh enggak gitu ya. Kan sudah perintahnya cuci gitu. Makanya dia bertanya kepada Sofwan. Nah, maka kita lanjutkan aja dikit lagi nih ya. Ini nanggung banget tuh. Siapa sih ini yang baca ini selain ini? Tutulannya siapa ini? Langsung aja Ustaz. Urwah Ustaz. Urwah nggak ada ya? Iya, nggak ada Urwahnya. Oh, Ummu Khola ini yang agak penting ini. Nah, Ayo Ustaz. Ummu Khola. Nah, gimana nih kabar kita nih? Oh Kajiannya. iya, Ustaz. Pekan depan Ustaz. Nanti jangan sama adik kamu ya, kalau mau lanjut 2 hari kamu kabarin, jadi saya bisa persiapan dulu ya. Oh iya Ustaz, ya insya Allah. Lagi persiapan mau pulang ke Medan dulu Ustaz, jadi masih sibuk adik saya. Masih di Jakarta dia? Besok balik ke Medan hari Sabtu besok. Ya udah, ya terus kan nih Pak Bayyana lahu. Bismillah. Fabayyana lahu Sofwan bin As-Salin radhiyallahu anhu anna zalika jaizun li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safron aw musafirina an la yanza'u khifafahum ila min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin fadalla hadza ala jawazil mashi alal khuffaini bal innal masha alal khuffaini afdalu idza kana al insanu labisan lahuman. Maka dia menjelaskan, maka Sofwan bin Asal menjelaskan kepadanya, yaitu kepada Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu, bahwasanya hal itu boleh, hal itu boleh. Karena sungguhnya Nabi SAW menyuruh mereka apabila mereka ketika safar atau dalam keadaan musafir tidak melepaskan khufuf mereka kecuali apa Ustaz? Agar tidak melepaskan sepatu-sepatu mereka. Agar tidak melepaskan sepatu-sepatu mereka kecuali dari janabah. Ya, Tetapi disebabkan junub terus, tapi boleh bagi dia. Tapi boleh ketika BAB buang air besar dan buang air kecil maupun tidur. Fadalla hadza ala dan menunjukkan ini bahwasanya boleh mengusap kedua dan ini menunjukkan bolehnya mengusap dua khuf. Ya, bahkan mengusap dua khuf lebih utama apabila seorang insan itu, seorang manusia itu memakaikan dalam keadaan memakainya gitu Ustaz. Jika seorang insan itu memakai keduanya. Jadi dalam masalah khuf ini nanti ada aturannya ya, ada aturan-aturannya, ada syaratnya kapan dia boleh mengusap khuf sampai berapa hari bagi orang yang mukim, bagi orang yang safir. Kemudian gimana caranya nanti mengusap khuf? Nah, apakah dia dalam keadaan suci atau tidak? Nah, ini insya Allah akan dijelaskan pada ininya penjelasan berikutnya nanti. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Ini ada cara mengusap khuf ya, syarat-syaratnya juga ada nanti. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di sini ada yang bertanyakan enggak ini?
Taib, nyampe sini mau tanyakan? Halo. Ustaz, Rido yang pakai alif berdiri sama alif bengkoknya itu nggak ngaruh ya Ustaz ya? Itu hanya penulisan saja sih, khot. Masa Nggak. tulisan. Iya, itu aja sih Ustaz. Itu ya kalau kayaknya sih yang lebih soal itu pakai yang alif bengkong itu. Oh, walaupun dia tanwin ya Ustaz ya? Ya kan seperti maknan. Tapi juga kadang-kadang ulama yang pakai alif sih gitu. Jadi kita bingung juga ada yang mana yang roji, mana yang kuat. Keduanya boleh. Saya sampai sini ya. Insya Allah kita cukupkan. Ini pertemuan pertama. Ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya dibaguskan. Dan ada tambah lagi nih ya. Yang berarti kan minggu depan tinggal berapa orang ya? 4 orang ya. Berarti 4 orang tambah 1 ya. Jadi biar bisa 5 orang. 5 Ustaz. Oh 5 ya. Iya, dari Urwa lagi. Oh dari Urwa ya. Oh ya. Pas 5. Pas 5 ya. Iya. Iya. Ini Ibu Ima gimana kabarnya? Ini Ustaz, suaminya habis pengobatan. Iya, ya tahu. Lagi opnam. Kemarin sih udah pulang kayaknya hari kemarin. Nah, ya. Iya. Mudah-mudahan sehat dan bulan selanjutnya bisa join lagi. Iya, mudah-mudahan. Iya, nah waktu pas hari apa dia ngabarin karena suaminya masuk rumah sakit. Dia isi. Ya. Iya. Saya kira kalian nggak tahu, saya pernah tanya aja. Ya udah ya, dari gua sini salah. Subhanallah yang di lantas akhir kamu tuh bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya.